Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Miss semuanya kelas 6 Bilal bin Robbah, ketemu lagi dengan Miss Karmila di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat dan pastinya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran tematik kita hari ini. Nah, hari ini abang kakak juga melaksanakan ujian praktik IPA, yaitu membuat rangkaian listrik seri sederhana ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan abang kakak diberikan pemahaman yang baik ya. Nah, untuk hari ini merupakan pembelajaran terakhir kita di tema 9, yaitu menjelajah angkasa luar. Subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Nah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca dan berdiskusi tentang perkembangan transportasi air dan udara, siswa dapat membandingkan alat transportasi air dan udara sebelum dan sesudah modernisasi. Yang kedua, dengan membaca bacaan menyibak rahasia di angkasa luar dari masa ke masa, siswa dapat membuat lini masa yang memuat tokoh, masa penemuan, dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. Yang ketiga, dengan menggunakan rencana pembuatan patung, siswa dapat membuat karya seni 3 dimensi dengan percaya diri. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, abang kakak, kita masuk ke materi IPS. Nah, kalau semalam kita ya mempelajari tentang pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi darat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Nah, perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini dimaksud untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pergi ke sekolah menggunakan bus tentunya lebih mudah dibandingkan dulu ke sekolah dengan berjalan kaki. Manusia pada saat ini memang tidak bisa terlepas dengan yang namanya teknologi. Di zaman modern dan era globalisasi ini kita dituntut untuk dapat menggunakan teknologi yang ada. Nah, tujuannya adalah supaya kita dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Nah, di sini ya kita bisa lihat sama-sama ya berbagai jenis alat transportasi ya. Nah, ada kapal. Nah, ini ya kalau pada masa lalu ya. Ini masa sekarang ya. Nah, kemudian ada mobil ya, ada sepeda ya. Ada kereta kuda. Nah, ini merupakan alat-alat transportasi masa lalu dan masa sekarang ya. Jadi di era globalisasi ini ya, teknologi semakin maju. Nah, banyak mengalami perubahan ya. Alat-alat transportasi menjadi lebih canggih lagi, lebih modern ya. Nah, masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air.
Kapal-kapal modern dapat mengangkut barang berton-ton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai landasan untuk pesawat tempur. Kapal ini adalah kapal militer yang disebut kapal induk. Masyarakat pada zaman dulu tidak memiliki transportasi udara. Mungkin zaman dulu transportasi udara yang paling canggih adalah balon udara. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat atau angkutan laut. Sedangkan terdapat berbagai jenis alat angkutan udara antara lain helikopter, pesawat tempur, serta pesawat penumpang. Bahkan kini manusia dapat menjelajah angkasa luar dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Perlu ditekankan lagi bahwa perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada transportasi saja, melainkan pada seluruh bidang kehidupan seperti di militer, kesehatan, dan komunikasi. Namun perkembangan teknologi ini lambat laun memiliki dampak negatif seperti polusi udara akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor. Nah, kita harus bersikap bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi ini agar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi-sisi positifnya. Nah, ya, kita harus lebih bijak lagi ya dalam menggunakan teknologi ya agar ini ya mengurangi dampak negatifnya ya. Oke, kita lanjutkan ke materi IPA. Nah, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ada Nicolaus Copernicus, kemudian ada Johannes Kepler dan Edwin Hubble. Nah, siapakah mereka ini? Ya, tahukah kamu siapa saja mereka? Apakah peran mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angkasa luar? Nah, untuk kita mengetahuinya, mari kita baca teks berikut ini. Menyibak rahasia di angkasa luar dari masa ke masa. Manusia memang diberinya akal budi untuk terus berpikir dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rasa ingin tahu manusia juga yang membuatnya selalu mampu meningkatkan kesejahteraannya. Banyak rahasia alam semesta yang terkuak sedikit demi sedikit. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan rahasia luar angkasa. Nah, abang kakak ya, Allah telah memberikan kita ya akal, budi, pikiran untuk kita kembangkan ya. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang memberi manfaat kepada orang banyak ya. Nah, ketika ditelusuri sejak dahulu kala ketika memandang angkasa, manusia sudah tergelitik untuk mengetahui lebih banyak, seperti ingin mempelajari terbit dan terbenamnya matahari, ingin mempelajari deretan bintang, dan ingin mengenal bulan lebih dekat. Di Wiltshire, Inggris ditemukan Stonehenge yang diperkirakan ada sejak 2000 sebelum Masehi. Nah, Stonehenge berwujud kumpulan batu raksasa yang disusun ke atas dalam sebuah lingkaran besar. Nah, para ilmuwan percaya bahwa bangunan itu digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Semakin berkembangnya peradaban, semakin banyak pula lah yang dipelajari termasuk dari angkasa luar. Masyarakat Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu pada 400 sebelum Masehi. Sementara pada 350 sebelum Masehi, astronom Cina Xin Shen mencatat ada sekitar 800 bintang dalam
dalam kata bintang pertama. Salah satu peradaban yang gigih mempelajari alam semesta adalah peradaban Yunani kuno, sekitar lebih kurang 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Berbagai teori alam semesta muncul dari para ilmuwan Yunani. Nah, di antara teori yang ada adalah Pitagoras dengan teori bumi bundar. Ada juga Ptolemeus yang mempelajari pergerakan planet dan Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan para astronom lain. Nah, gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543. Pada tahun tersebut, Nikolaus Kopernikus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Bukanlah bumi yang menjadi pusat tata surya seperti yang dipahami sebelumnya. Gagasan ini terus dicari tahu oleh astronom di era-era berikutnya. Pada tahun lebih kurang 1600, astronom Denmark Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur berbentuk elips. Teori ini diperkuat lagi dengan pembuktian dari astronom Italia Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di angkasa luar. Tidak berhenti pada pengetahuan seputar revolusi bumi dan planet-planetnya, rahasia benda langit lain pun diamati dari bumi. Pada tahun 1682, Edmond Halley mengamati sebuah komet. Ia dapat menyimpulkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini pun dikenal dengan nama Komet Halley. Planet-planet dalam tata surya juga dikenal dan dipelajari secara bertahap. Uranus ditemukan pada tahun 1782 oleh William Herschel. Pluto yang terjauh baru ditemukan pada tahun 1930. Akan tetapi setelah pengetahuan semakin berkembang, Pluto kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet. Berbagai alat dikembangkan sejak teleskop dimanfaatkan oleh Galileo untuk mengamati angkasa luar. Pada tahun 1918, teleskop Hawker mulai dioperasikan. Edwin Hubble menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan. Semakin jelas wujud benda di angkasa luar ketika pada tahun 1990 teleskop angkasa luar Hubble dikirim memasuki orbit di angkasa luar. Nah, tidak berhenti di pengamatan dari bumi. Rasa keingintahuan manusia membuatnya ingin mencoba menapakkan kaki di angkasa luar. Berbagai teknologi dikembangkan untuk membuka kemungkinan tersebut. Roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cair ditemukan oleh Robert Goddard, ilmuwan Amerika. Pada tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar pertama. Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dan kurang dari 1 bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard dari Amerika. Setelah itu, dua negara adidaya dunia itu seakan berlomba mengirimkan peralatan dan manusia penjelajah angkasa luar. Stasiun angkasa luar Salyut dikirimkan Soviet untuk pertama kali pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika dengan Skylab 2 tahun kemudian.
Berbagai misi pesawat penjelajah diluncurkan. Pioneer ke Jupiter pada tahun 1972. Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik pertama Columbia. Pesawat ulang-alik ini mengangkasa bersama 10 astronot dan tinggal di angkasa selama lebih dari 1 minggu. Planet Mars kemudian mendapat giliran dijelajah dengan dikirimnya penjelajah Sojourner dengan pesawat luar angkasa Pathfinder. Tidak semua usaha manusia menambah pengetahuannya tentang angkasa luar berjalan mulus. Duka juga pernah menyelimuti dunia ilmu pengetahuan. Pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah lepas landas. 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Cerita dari penjelajahan juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika pada tahun 2003 pesawat ulang-alik Columbia bersama 7 astronotnya hancur lebur dalam perjalanan pulangnya ke bumi setelah 16 hari di luar angkasa. Nah, usaha penemuan tidak sekejap berhasil, akan tetapi rasa ingin tahu manusia mengasah semangatnya untuk pantang menyerah menjelajah angkasa luar guna membuka wawasan baru bagi warga dunia. Nah, itulah tadi ya beberapa tokoh-tokoh ya dunia yang menjelajah angkasa luar. Nah, untuk menjawab ya rasa ingin tahu ya tentang angkasa luar yang kemudian ya dapat kita ketahui ya dari pengalaman para tokoh-tokoh tersebut ya. Nah, berikut ini ya. Nah, inilah dia Yuri Gagarin, yaitu seorang astronot yang berasal dari Rusia. Ia adalah orang pertama yang pergi ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961 ya. Nah, kemudian Dr. Pratiwi Sudarmono ya. Nah, ini dia. Dr. Pratiwi Sudarmono adalah wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia yakni Palapa B3. Namun sayang pada tahun 1986 pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia ya. Nah. Oke. Nah, kita lanjutkan di materi SBDP membuat patung konstruksi berdasarkan tema. Nah, apa itu membuat patung konstruksi? Membuat patung konstruksi adalah membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Cara menyusunnya dapat direkatkan dengan lem, dilas, atau dipatri. Nah, bahan yang digunakan bisa berupa semen, kawat, plastisin, bubur kertas, atau bahan bekas. Nah, bahan bekas ini banyak ya, bisa berupa kardus, kemudian botol-botol air mineral ya, masih banyak lagi bahan-bahan bekas yang bisa dimanfaatkan untuk membuat patung konstruksi ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bentuk patung konstruksi sederhana dengan tema manusia yang dapat kamu kembangkan ya. Jadi membuat patung konstruksi itu ya bisa kita dengan tema manusia, kemudian tema hewan, tema tumbuh-tumbuhan ya. Nah, jadi bisa dikembangkan ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini terbuat dari bahan-bahan bekas ya.
Nah, kemudian ini juga ya dengan bahan bekas botol minuman ya. Kemudian nah ini tutup botol air mineral. Nah, ini juga. Jadi ya, bahan-bahan bekas bisa kita kembangkan, ya kita manfaatkan untuk menjadi produk yang baru lagi, yang bermanfaat, yang kreatif ya, bernilai seni ya. Oke, nah abang kakak itulah contoh patung konstruksi dengan tema manusia ya. Oke, nah materi ini menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Abang kakak ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktunya, tetap mematuhi protokol kesehatan, semangat untuk belajarnya. Kemudian latihan-latihan yang belum dikirimkan silahkan dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, kita akhiri pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika besok ya. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.